Cantik sekali ya. Asam durian. Coba dulu daging pange, ikan pange. Oh, kalio jarian. Oh, itu tapenya. Assalamualaikum sanak sadonya, jumpa lagi dengan channel YouTube Herlina Basri di Kuliner Sumatera Barat. Ya, video kali ini kami akan memperkenalkan sebuah tempat makan yang benar-benar seru dan spesial ya. Nah, lokasinya itu di tengah-tengah areal persawahan. Apalagi menu-menu yang disajikan di sini benar-benar otentik masakan kampung yang jarang kita temui di rumah makan Padang biasanya. Nah, bagaimana keseruannya? Yuk simak terus videonya. Ya, tempat makan ini namanya Palanta Sudare. Nah, lokasinya itu di Nagari atau Desa Panampung di Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, atau sekitar 10 km dari kota Bukit Tinggi. Nah, lokasinya ini benar-benar asri ya, karena di tengah-tengah persawahan yang menghijau dan benar-benar bikin betah untuk makan dan healing di sini. Apalagi kalau kita masuk ke dalam, wah, kita akan melihat kesejukan tanaman bunga yang mengelilingi saung-saung tempat makan yang bersih dan juga asri ya, bikin betah berlama-lama di sini ya. Tapi yang paling jawaranya di sini tentu saja hidangan dan menu-menu yang disajikan di sini benar-benar beda dari yang lain, dan terutama masakan kampung daerah khas Panampung seperti yang satu ini. Ya, ini pange khas daerah Panampung. Nah, ini lagi masak pange. Ini dialas pakai daun kunyit, karena yang akan dimasak nanti pange ikan. Ikannya khusus ikan apa nih? Ikan rayo atau ikan mas? Ikan mas. Ikan mas ya. Nah, itu sudah dilumuri bumbu ya. Nah, itu bumbunya sama santan ini ya biasanya. Ya, pati santan yang kental, cabai dan sebagainya. Khas pange ini. Pange orang Panampung. Wah, itu disusun rapi-rapi ya. Ditutup enggak nanti nih? Enggak. Tutup ya. Tutup ya. Nah, itu dimasukkan dulu ikannya. Terakhir disiram santannya di atas gitu ya. Oh, rasanya tentu sedap ini. Nah, cantik sekali ya. Cantik cara membikinnya. Ya, ditutup biar dia matangnya bagus gitu. Nah, ini dia hasil dari masakan pange ikan yang telah masak. Nah, tapi yang uniknya di sini, pange ikan yang berkuah ini kemudian digoreng lagi menjadi masakan pange ikan goreng yang crispy. Nah, jadi ada dua masakan yang dihasilkan dari masakan pange khas Panampung ini. Nah, hidangan yang lainnya juga tidak kalah serunya, seperti yang satu ini nih. Nah, randang cuba dakwah seru ya. Nangka yang direndang. Wah, ini namanya asam durian. Nah, gulai asam durian ikan nila atau bahasa Melayunya tempoyak. Nah, tempoyak atau durian yang difermentasi. Kemudian ada gulai ayam, belut goreng ditambah sambal lado mudo atau sambal lado hijau. Wah, ini selera kita. Kalio jariang, onde mande, ini jengkol yang di kalio, ini benar-benar kesukaan kita ini. Sambal lado buru-buru, ada terong, ada ikan asin yang digoreng balado. Ya, ini anyang, tapi isiannya agak berbeda dengan yang biasanya. Kalau yang biasanya itu ada daun pepaya misalnya ya, ada daun singkong. Nah, kalau di sini selain daun singkong, anyangnya ada ini, batang keladi atau batang kamumu kalau di Minang ya, keladi yang khusus untuk dimasak gitu. Lalapannya yang direbus juga ada batang kemumu, kemudian daun singkong dan buncis ya itu ya. Nah, di sini disediakan dua jenis sambal lado. Wah, sambal lado yang pertama, nah ini sambal lado rebus namanya, direbus-rebus semua cabenya, bawangnya, tomatnya ya, jadi segar gitu. Dikasih asam sedikit. Nah, ini yang digoreng. Nah, bagi yang doyan digoreng juga ada. Dan yang lebih serunya lagi, tak hanya makanan yang disajikan, tapi juga aneka minuman khas Minang yang benar-benar bikin ketagihan. Ini teh talua tapai. Wah, ini yang spesialnya ya. Teh talua pakai tapai atau pakai tape. Tapenya tuh di atas. Ini salah satu variasi dari talua ya. Iya. Ada selain teh talua tapai juga ada talua Pinang. Pinang juga ada tuh, teh talua niro atau gula aren ya. Ah, ya.
Nah, coba itu tapenya. Sama puding ada apa telurnya itu ya. gitu ya. Iya. Asam-asam manis. Wah. Tambah telur yang dikocok ya. Biasanya telur bebek itu. Tambah tehnya disiram. Lama ya. Pakai atau kental sekali. Nah, ini teh talua biasa. Ini minuman orang awak bana ini. Penambah stamina. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Kemudian kopi, ya penggemar kopi ya, apalagi kopi O atau kopi kental ini, boleh nih ke sini. Kopi panas, udaranya sejuk, suasananya nyaman di persawahan. Wah. Ini yang terakhir, ini yang baru datang ya. Ini namanya minuman kawa. Jadi daun kawa itu dari daun kopi yang direbus dengan air, kemudian ditambah dengan susu. Nah, ini yang khasnya, kawa ini selalu disajikan dengan tempurung kelapa gitu. Nah, begitu penyajian teh kawa ini dari dulu ya. Nah, kawa daun kece orang. Kawa daun tambah susu. Mantap. Ya. Ada rasa manisnya, ada susunya. Tapi kawa ini unik ya. Unik sekali rasanya itu karena dari daun kopi. Daun kopi jadi wanginya beda dengan teh. Ya, setelah mencoba minuman tradisional khas Minangnya yang lama, sekarang kita coba hidangan-hidangan yang ada di sini. Nah, yang pertama kita coba masakan pange ikannya. Ikan mas yang dimasak pange, kuahnya itu sampai kental gitu ya. Memang harus sampai kental gitu biar rasanya enak. Nah, dicampur dengan kacang panjang. Kita coba dulu daging pange, ikan pange ini. Wah, ini bismillahirrahmanirrahim. Kita coba ya. Bismillah. Onde. Wah, ini top ini pangenya. Jadi dia selain gurih dari santannya, pedasnya juga ada. Terus wangi dari daun kunyit, kemudian wangi dari asam sundai. Wah, menyatu dengan bumbunya dan meresap ke ikannya ini. Onde kelama. Wah, ini bumbunya enak sekali. Wah, ikan masnya juga manis ya. Wah, ini juara. Ini rasanya juara sekali. Nah, pange yang tadi digoreng lagi gitu. Jadi dia kering gitu. Sama sayurnya digoreng ya? Iya, sama kacang panjangnya juga digoreng. Nah, berarti kita makan ikan goreng, tapi aslinya dari pange ya? Iya, dia sudah berbumbu ya, karena sudah dimasak dulu dengan bumbu. Nah, ya, saya penasaran juga. Oh, apa ya? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Crispy, tapi ya, rasa bumbunya kayak bumbu gulai gitu ya. Enak ya? Enak. Enak ya? Enak. Udah gitu ya. Unik, rasanya unik dan ikannya berbumbu gitu. Jadi bukan ikan biasa, goreng biasa. Karena ikannya sudah lebih dahulu dimasak dulu dengan bumbu dan santannya. Pakai sayur. Wah, ini enak juga. Wah. Enak ya? Wah, ini mantap. Pange gorengnya juga mantap. Kalau mau yang basah tadi, nah ini dia, pange basah. Masih ada santannya. Kalau mau yang crispy, kriuk-kriuk, nah ini pange goreng coba. Rasanya sama-sama lama rasanya. Wah, ini nangka yang direndang ya, atau coba ada barandang. Nah, kita coba dulu. Onde. Wah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Gimana rasanya? Manis gurih. Manis gurih ya. Dia selain gurihnya, ada sensasi ada apa ya? Ada sedikit manisnya ya gitu ya. Mungkin dari santannya. Kemudian cubadanya juga empuk. Nah, nangka karena direndang jadi keluar apa ya? Keluar santan minyaknya itu ya, karena dia direndang, bumbunya itu sampai ini ya, sampai hitam gitu. Jadi keluar ini manis dari santannya itu gitu. Enak ya. Nah, kita makannya sama sambal lado ini enak ya. Untuk menetralisir manis. Iya. Itu yang abu ya? Iya. Sambal lado abuy. Nah, itu direbus semua ya. Nah, kita taruh dulu. Kita pakai ini sayurannya. Itu sama ini. Kamumu. Wah. Iya, unik sayurannya. Nah, kita coba tuh sama sambal ladonya. Nah. Pedas. Pedas segar ya pastinya ya. Wah, seru ini.
Wah, kita campurkan sama cubada rendangnya itu kan ada sensasi gurih-gurih manis sedikit ya. Nah, sama sambal ladonya yang pedas. Onde. Baru pas ya. Pedas dari sambal ladonya nendang gitu, ditambah gurih-gurihnya dari nangka rendangnya itu. Nah, ditambah sayurannya. Wah, ini mesti dicampur semua itu. Cubada barandang sama sambal lado. Wah. Nah, jangan lupa nih ada juga dadar. Telur dadar juga. Ini telur dadar ini mungkin made by order kali ya. Kalau kita pesan. Nah, mereka bikinkan jadi kita bisa makan panas-panas. Oh. Telur dadar. Sambal rumahan ya. Ya. Ini khas masakan kampung, khas masakan rumahan juga jadi gitu. Kan kayak restoran lebih mirip ke sambal kampung rumahan gitu. Iya, masa lesehan di lesehan-lesehan gitu ya. Nah, namanya palanta. Kalau di Ranah Minang, kalau lesehan itu namanya palanta. Jadi kita semuanya duduk lesehan bersama. Bisa ada yang di kursi juga ada tuh. Ada. Nah, wah seru ya. Ada anyang. Anyangnya ini ya unik ya, dari batang kamumu atau batang keladi atau batang kemumu ya, kamumu. Bismillah. Wah, segar unik. Nah ini kelapanya. Asam pedas gitu. Jadi perpaduan segarnya dari sayuran ini ditambah dengan kelapanya yang pedas-pedas asam. Wah ini segar sekali, cocok sekali ini untuk teman makan kita bisa makan pakai pange atau pakai nasi gitu ya. Wah mantap. Mesti nambah nasi di sini karena makanannya unik, enak. Nah ini kita coba, ini spesialnya di sini tempoyak atau asam durian. Nah ikan nila yang dimasak asam durian, jadi itu durian ya yang dicampur dengan bumbu dan cabenya itu. Untuk masakan Minang ini termasuk yang jarang ya. Langka ya. Nah, coba dulu kuahnya itu. Wah, kuah tempoyak atau asam durian. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pedasnya, ya. Ada asamnya, ada manis duriannya. Iya, durian itu kalau sudah difermentasi dia akan keluar rasa manisnya. Sekarang kita ambil daging ikannya. Nah, ambil daging ikannya. Ikannya yang dipakai ikan nila ya. Onde, makan dulu deh. Sama kuah asam duriannya itu. Onde. Mantap. Top ya. Top. Wajib dicoba. Wajib dicoba ya. Asam durian, ikan nila masak asam durian. Wah, ini jarang. Ini kalau boleh di Bukit Tinggi ini pertama kali kita ketemu ya. Selain dulu di Pasaman kita ketemunya. Ini di Bukit Tinggi baru ini kita ketemu yang menyediakan masakan asam durian ini. Wah, ini enak nih. Ini wajib juga dicoba nih, masakan tempoyak atau asam durian ini. Kita suka aromanya itu ya. Karena duriannya sudah difermentasi dulu biasanya. Disimpan dulu sekitar beberapa lama ya. Jadi rasanya itu sudah sudah wangi duriannya dapat, manisnya dapat, asamnya dapat, ditambah ikan nilanya. Onde. Wah, mantap ya. Jangan lupa ini. Ini favorit kita, kalio jariang. Onde. Nah, itu. Kalio jariang. Oh. Dagang Kame, luna, tua, pulen, apalagi. Kalionya juga, kuah kalionya juga pakai ya. Pencinta jariang atau jengkol mesti nih, apalagi di kalio seperti ini. Tambah mantap lagi. Kuahnya sampai kental ya kalau kalio ini sudah mendekati rendang ini. Nah, itu. Kita coba ya. Bismillah. Onde. Wah, ini enak. Bumbunya enak, bumbu kalio jariangnya, apalagi jengkolnya tua gitu ya. Dimasak sampai empuk, ditambah bumbunya juga enak, wangi-wangi jengkolnya itu meresap ke bumbunya. Wah, ini mantap. Ini udah nambah kedua loh. Kalau di kampung. Masih nambah nasi ya? Nasi walaupun dikit. Iya. Kan yang baru buka gitu ya? Iya, ini baru buka dari bulan Desember
sudah masuk mau 8 atau 7 bulan, tapi langsung hit gitu. Wah, itu balut. Oh, belut digoreng kering, ditambah sambal lado, dan belutnya juga enak pastinya, karena belut segar. Ya, belut segar yang digoreng kering. Sambal ladonya gimana? Biasanya sambal ladonya pedas-pedas asam ya. Wah, iya, pakai ini lalapan kacang. Nah, wah itu segar sekali tuh. Onde mande, wow. Mantap banget. Ya, rumah makan atau tempat makan Palanta Sudare ini buka setiap hari ya, mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 10 malam. Dan untuk harga selengkapnya, alamat lengkap serta Google Maps-nya kami akan tulis di kolom deskripsi. Nah, sekian dulu ya liputan kita yang seru dari Palanta Sudare yang terletak di Nagari Panampung, Kecamatan Ampe Angke, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Jangan lupa sekali lagi di like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Erwina Basri. Terima kasih dan sampai jumpa.